Bab 1416. Lalu, Adril mengangkat tangan lagi dari serangkaian tamparan keras mendarat di wajah Cheol. Lalu membantingnya ke tanah dengan kekuatan yang begitu besar, seolah-olah seekor gajah menginjak semut. Semua orang terbelalak, sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Guru bumi tingkat 9, bahkan musuh sekalipun, dalam pandangan mereka adalah sosok yang tidak bisa dianggap enteng dan seseorang yang memiliki aura besar. Namun sekarang, tubuh Cheol dipenuhi jejak-jejak kaki, terjatuh ke tanah, nyaris tak bernyawa. Ini benar-benar memalukan. Lebih baik mati saja. Adril, kalau bisa mengampuni, lebih baik mengampuninya. Alangkah baiknya jika tidak terlalu mempermasalahkannya. Bawa Cheol untuk negosiasi dengan Ron dan yang lainnya. Bagaimanapun juga Cheol adalah murid Ron. Pada saat itu, tiba-tiba ada seseorang yang berbicara meminta pengampunan. Adril mengernyitkan alisnya dan melirik dengan tatapan dingin. Ternyata itu adalah Wafa yang berbicara. Tubuhnya dipenuhi darah. Tampak baru saja terlibat pertempuran sengit di tengah kerumunan. Apa maksudnya orang ini? Masih berpura-pura di saat seperti ini. Wafa berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tahu bahwa Cheol telah menyinggung kamu. Tapi dia masih berguna. Di antara murid-murid Ron, kekuatannya berada di barisan depan dan tampaknya sangat diperhatikan. Adril, sebaiknya mempertimbangkan situasi besar ini. Saat itu, sikap Wafa tadi ternyata mendapatkan kepercayaan dari para mentor. Tak ada yang menghalanginya untuk memohon. Bahkan beberapa di antara mereka merasa apa yang dikatakan Wafa tidak tanpa alasan. Mereka mencoba membujuk Adril untuk tidak terlalu terbawa emosi, melepaskan dendam pribadi, dan memberi Cheol kesempatan hidup. Lagi pula, dia adalah murid Ron dan mungkin bisa diajak berdiskusi. Namun, Adril hanya mengucapkan satu kata, "Pergi." Cheol hampir saja menindam calon istrinya. Bagaimana bisa dia menahan diri? Apakah dia masih dianggap manusia? Guruku sangat menghargai aku. Guruku nggak benar-benar ingin menghancurkan kalian. Dia hanya datang untuk mengambil sesuatu. Semuanya bisa dibicarakan. Lepaskan aku, kata Cheol dengan penuh penghinaan. Apa kamu menganggap dirimu tuanku? Bahkan memerintahku? Bodoh. Adril mendengus dingin, dengan tatapan mengejek, lalu melangkah maju dan menendang Cheol hingga mulutnya penuh darah. Sekarang ini adalah waktu pertempuran tingkat langit. Nggak ada yang bisa menang melawan siapa. Aku bisa meminta guru untuk berdiskusi dan berbicara damai dengan kalian. Cheol hampir gila karena kemarahan. Tetapi dia menahan napas dan merendahkan suaranya. Ini adalah sikap terendah yang bisa dia tunjukkan. Pembicaraan damai. Beberapa mentor terdiam. Ada yang saling berpandangan. Tetapi tak ada yang menyatakan keberatan. Bahkan, seseorang tiba-tiba berbicara. Menatap Cheol dan bertanya. Apa Ron benar-benar bisa berdamai dengan akademi? Pada saat itu, Adril tiba-tiba menatap mereka dengan tatapan dingin dan berkata, negara ini memelihara kalian sebagai calon pelindung tanah air dan menghadang musuh luar yang datang menyerang. Kepala akademi saja bertarung tanpa mundur. Kalian sekumpulan pengecut malah ingin menyerah. Kata-kata ini sangat tajam. Langsung mengenai inti masalah. Membuat ekspresi wajah banyak orang berubah sedikit. Namun, memang ada yang berpikir seperti itu. Terutama sekarang, di mana pertempuran terjadi di mana-mana. Para mentor keras seperti Leoni sudah berada di garis depan berjuang habis-habisan. Mereka yang punya waktu untuk datang ke sini, pada dasarnya adalah orang-orang yang menghindari pertempuran. Mereka meskipun mentor, hidup dalam kenyamanan, jarang mendengar suara pertempuran. Sedangkan di pihak 6 jalur puncak kematian, orang-orang di sana sangat berani dan tidak takut mati, membuat mereka merasa sedikit takut dan tidak ingin berkorban. Kepala akademi terkena racun. Bertempur lebih lama akan membahayakannya. Apa kalian tega melihat kepala akademi berkorban? Seorang pria tua dengan tatapan tajam berbicara dengan serius.
Dia adalah salah satu mentor senior di akademi. Tubuhnya tampak lebih sedikit terluka dibandingkan yang lain. Jelas dia berhasil melindungi dirinya dengan baik. 100 tahun lalu, ketika orang-orang dari Prastia datang menyerang, orang seperti kamu mungkin akan menjadi pengkhianat atau dianggap sebagai golongan yang menyerah. Adril menatap pria itu dengan tatapan mengejek, tanpa ragu sedikit pun. Kamu, pria tua itu tampak pucat. Wajahnya berubah warna, tetapi dia sangat bisa menahan amarahnya. Meskipun matanya dipenuhi api kemarahan, dia tak menunjukkan kemarahannya. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan amarah, dan berkata, "Kami ini adalah mentor. Kamu harus mendengarkan nasihat Karni. Dengarkan apa yang dia katakan." Namun, Adril seakan mendengar lelucon besar, tertawa keras penuh amarah. Sungguh konyol. Cheol adalah orang yang aku kalahkan. Saat aku bertarung dengannya, kalian ada di mana? Bersembunyi dan melawan musuh yang lebih mudah dan jadi pengecut. Kalian mengaku sebagai mentor, pantaskah? Sekarang, setelah aku mengalahkannya, kalian ingin datang menggunakan status mentor untuk menekan dan memerintahku. Siapa yang memberi keberanian kepada kalian? Dengan tatapan penuh sindiran, Adril memandang kelompok pengecut itu. Ingat, di mataku, kalian semua nggak lebih dari sampah. Kalau kalian membuatku marah, aku nggak segan untuk membunuh kalian semua.